Kita masuk ke pembahasan jaringan dewasa. Berdasarkan fungsi atau perannya, jaringan dewasa yang asalnya dari jaringan meristem ini bisa kita kategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada di antara mereka yang punya peran sebagai proteksi atau pelindung. Maka di sini ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah bagian epidermis, yang biasanya dia melindungi bagian tanaman ketika dia masih muda. Tapi ketika tanaman itu menjadi dewasa, menjadi gede ya, terjadi pelebaran batang, maka epidermis itu akan rusak dan harus digantikan dengan jaringan gabus ya untuk memproteksinya. Nah, kemudian ada istilah jaringan pengisi. Ya, ini mencakup satu jaringan saja yaitu parenkim. Kemudian yang ketiga ya, kelompok jaringan yang fungsinya sebagai penguat atau penyokong. Ada 2 macam, teman-teman. Ada kolenkim dan sklerenkim. Ya, yang mana ringkasnya kolenkim itu nanti berperan menguatkan organ tanaman yang masih muda sehingga dia berupa sel hidup, dan sklerenkim berperan menguatkan, menyokong bagian tanaman yang sudah tua, maka dia berupa sel mati. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kelompok jaringan yang berperan sebagai pengangkut atau transport. Maka kalau pada manusia ada istilah arteri dan vena plus kapiler, maka kalau pada tanaman ada istilah xilem dan phloem. Kita mulai dengan jaringan yang pertama, yakni epidermis. Nah, epidermis karena punya fungsi sebagai pelindung proteksi, maka letak dia biasanya di bagian terluar dari organ tanaman. Mirip dengan epidermis di kulit manusia. Maka karena dia berada di bagian paling luar, dia punya susunan sel yang rapat satu sama lain, ya, dan dia ternyata tersusun atas satu lapis sel. Ciri epidermis juga diantaranya adalah mereka nggak punya kloroplas, maka tidak berkaitan dengan fotosintesis. Yang ketiga, ya, epidermis itu punya beberapa fungsi, diantaranya adalah menutup permukaan organ akar batang maupun daun, sekaligus memberikan perlindungan atau proteksi baginya. Kemudian yang keempat, ternyata epidermis ya, itu salah satu dari 2 jenis jaringan dewasa pada tanaman yang punya bentuk modifikasi, yakni selain parenkim. Jadi ada 2, epidermis dan parenkim punya derivat atau bentuk modifikasi. Di antara bentuk derivat dari epidermis adalah sel penjaga atau sel penjaga dari stomata. Ya, jadi bayangin di epidermis atas atau bawah dari daun tanaman, ya, itu harus ada stomata untuk memungkinkan pertukaran gas antara CO2 yang masuk melalui stomata dan oksigen keluar dari stomata atau melalui stomata. Tujuannya apa? CO2 masuk jelas untuk fotosintesis. Ya. Nah, di siang hari, teman-teman, tanaman juga melakukan proses transpirasi atau penguapan air ya keluar dari jaringan tanaman. Kemudian yang kedua adalah jenis trichomata. Apa fungsi trichomata? Yaitu mencegah penguapan. Ini yang fungsi dasarnya. Dan dia jenisnya ada 2 macam yang utama. Ada trichomata glandular, ada non-glandular. Yang glandular punya kemampuan untuk melepaskan senyawa atau zat tertentu ya, semisal madu atau mungkin garam bagi dia yang hidup di daerah pesisir. Kemudian yang kedua, selain trichoma glandular, ada juga trichoma atau trichomata non-glandular, yaitu jenis trichomata yang nanti bisa bermodifikasi membentuk duri, sisik rambut, atau yang lainnya. Kemudian jenis derivat epidermis yang ketiga ada namanya filamen. Ya. Filamen ini adalah struktur khas yang terdapat pada akar udara tanaman epifit semisal anggrek, ya, sehingga dengannya dia juga bisa menyimpan air. Kemudian yang terakhir adalah sel kipas, ya.
pada tanaman rumput-rumputan atau kelompok Poaceae, ya, sel kipas ini punya kemampuan menyimpan air dan tentunya tujuannya menyimpan air bukan untuk menghemat air, ya, tapi maksudnya ya untuk mencegah penguapan, ya, untuk mencegah penguapan. Maka bayangin ketika panas matahari meningkat, ya, maka jelas air akan keluar melalui stomata, ya, ketika terjadi transpirasi. Adapun untuk sel kipas, ya, air yang terdapat di dalam sel kipas kemudian keluar, ya, menyebabkan terjadinya gerak menggulung daun pada kelompok tanaman rumput-rumputan ini, ya, dengan cara mengurangi luas permukaan daun atau rumput-rumputan. Atau pada luas permukaan daun, yaitu maksudnya pada tanaman rumput-rumputan atau kelompok Poaceae.